Salam saudara semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang jemaat Efesus adalah para penyembah berhala-berhala. Sebelum berita keselamatan disampaikan atau dibawa oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah mereka. Karena mereka ini percaya dengan berhala-berhala, tentu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu tidak mereka anggap suatu kesalahan. Misalnya saja, di mana mereka ini menyerahkan hidup mereka kepada kesia-siaan, misalnya kedegilan hati, lalu kemudian hawa nafsu, kecemaran, serakah, mencuri, dan lain sebagainya. Namun setelah mereka mendengar firman Tuhan yang dibawa oleh Rasul Paulus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka mengimani bahwa keselamatan itu datang hanya dari Yesus Kristus saja. Dan surat Rasul Paulus ini mengingatkan kepada mereka, karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka pun sudah menjadi jemaat Kristus atau anggota keluarga Kristus, maka kepada mereka diminta untuk menanggalkan manusia lama mereka dan meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan dosa, kejahatan. Dan mereka harus memulai hidup di dalam keimanan mereka, sebagaimana dikatakan oleh firman ini. Dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu sama halnya setelah kita percaya, mengimani bahwa hanya Yesuslah Tuhan, maka kita pun harus belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini dengan menyatakan cinta kasihnya kepada manusia, yaitu dengan di mana dia memberikan dirinya, nyawanya sendiri sebagai tebus kita manusia. Jadi Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa-dosa kita, meskipun kita orang yang jahat, orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Tuhan Allah mau mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita di dalam darah Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah yang disampaikan oleh
Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Hidup lama harus ditanggalkan, tetapi mereka harus memakai hidup yang baru, yaitu penuh dengan keramahan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap ramah terhadap sesama seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Sikap ramah seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena keramahan itu telah dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Bayangkanlah, seorang Tuhan, dia mau datang mengambil rupa manusia dan datang ke bumi yang penuh dengan dosa celak oleh karena perilaku manusia. Jadi ini kan suatu keramahan. Yesus berbuat ramah kepada kita. Dia mau bergabung dengan kita, manusia berdosa, meskipun dia bukanlah manusia yang berdosa. Jadi itu patut kita contoh, kita tiru agar kita ramah seorang terhadap yang lain. Bila kita dapat bersikap seperti ini, tentu satu dengan yang lain akan saling peduli dan di sana akan kita temukan damai sejahtera. Lalu kemudian dikatakan lagi penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengampuni adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Mungkin pada saat kita berbuat salah, kita akan mengatakan, masa seperti itu aja dibawa ke hati, kita katakan seperti itu. Tapi pada saat seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, mungkin kita akan memendamnya terus di dalam hati kita. Bahkan kita tidak membuka hati kita untuk memaafkan orang tersebut. Kita tidak dapat mengampuni orang yang kita anggap telah melakukan kesalahan. Kita tetap kekeh, kita bertahan, bahkan kita mengatakan atau mungkin kita membuat pembenaran bagi diri kita. Saya kan melakukan seperti itu karena perilakunya itu sudah keterlaluan, kita katakan seperti itu. Padahal kata mengampuni ini ya memang memaafkan orang yang melakukan kesalahan, bukan memaafkan orang yang benar. Orang yang salah yang kita ampuni. Orang yang salah yang harus kita maafkan. Jadi seperti itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Siapa kita yang benar? Tidak ada kita yang benar. Di hadapan Tuhan kita semua adalah orang bercela. Di hadapan Tuhan Yesus kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Dia mengampuni segala kesalahan kita dengan memberikan dirinya sendiri, tersalib, mati sebagai tebus kita manusia. Jadi keteladanan telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi kita umatnya. Maka keteladanan itu harus kita contoh sebagai anak-anak Tuhan agar iman kita dapat dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Lakukanlah itu karena apa yang diminta oleh Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus terlebih dahulu melakukannya. Seperti kata-kata di dalam satu lagu ya. Mengampuni, mengampuni, mengasihi, mengasihi. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni. Jadi kita tidak usah mencari contoh-contoh yang lain, karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, agar kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan dan kami orang-orang yang sudah diperbaharui. Agar kami bersedia menanggalkan segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam pikiran kami atau di dalam laku kami Tuhan. Tetapi kami mau ramah terhadap sesama, kami mau saling mengampuni dan kami mau mengasihi sesama.
Terima kasih Tuhan atas keteladanan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.